Kami ingin tanyakan, apakah Anda setuju mengenai kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup Ibu Siti Nurbaya yang menurunkan status cagar alam Mutis menjadi Taman Nasional? Bagaimana bisa dorang dua berdebat soal Gunung Mutis? Itu ibaratnya pocong dengan kuntilanak berdebat siapa yang hantu. Padahal dorang dua sama-sama hantu. Kok masih berdebat cari tahu siapa yang hantu? Kan lucu. Mutis akan kekurangan zona konservasi dan ini mengancam persediaan air. Sebenarnya yang bicara itu adalah Yohanes Lema atau Yohanes Baswedan. Masyarakat NTT ini sudah pintar, tidak bodoh lagi. Jadi jangan putar sana putar sini untuk cuci tangan. Baik, sonde baik, tanah timur lebih baik. Penegakan hukum dalam konteks penyelenggaraan pemerintah daerah dimaknai dengan perlindungan hukum bagi kelompok rentan, termasuk masyarakat adat. Terkait hal itu, kami ingin tanyakan, apakah Anda setuju mengenai kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup Ibu Siti Nurbaya yang menurunkan status cagar alam Mutis menjadi Taman Nasional? Terkait cagar alam dan penurunan status menjadi Taman Nasional, itu akan, kalau saya jadi gubernur nanti, maka itu pasti akan kita bahas. Dengan pemerintah pusat. Bagi saya yang terpenting adalah Mutis itu dengan existingnya sekarang, bagaimana manfaatnya untuk masyarakat dan bagaimana dikelola sekarang ini untuk masyarakat dalam kaitannya dengan keberadaan Mutis yang sebenarnya itu menarik. Tapi ada caranya dalam pendekatan kita melaksanakan pengelolaannya. Biarkan statusnya apa dulu. Jangan kita percakapkan yang mendetail. Nanti akan menjadi tanggung jawab apabila saya jadi gubernur, saya ingin kembalikan menjadi cagar alam. Ya. Yang kedua, bahwa mengelola Mutis itu kita punya pengalaman. Kita lihat Gunung Sinai. Harusnya kita dari jauh saja dikelilingi oleh kegiatan ekonomi, tapi Mutisnya sendiri harus biarkan tetap abadi. Karena apa? Mutis itu sumber airnya Pulau Timor. Kalau salah penanganan, Pulau Timor kering. 50 tahun ke depan akan bermasalah. Jadi pendekatan saya sesuai dengan siaga alam, maka kita akan concern. Batas Mutis yang boleh terakses itu mana? Tanam pohon keliling sebagai batasnya. Tidak usah sentuh yang di dalamnya. Saat saya jadi anggota DPR RI, saya pasang badan menolak penurunan status cagar alam Mutis ini. Saya berkelahi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kenapa? Ada dua soal di sana. Satu soal masyarakat adat yang telah menjaga Mutis dan konservasi Mutis lewat local wisdom, dan yang kedua, kita tahu Mutis adalah sumber airnya bagi orang Timor, ibarat mama yang menyusui Pulau Timor ini. Kalau hari ini status cagar alam Mutis itu diturunkan menjadi Taman Nasional, maka ada puluhan ribu hektar yang beralih fungsi menjadi apa? Menjadi zona pemanfaatan. Mutis akan kekurangan zona konservasi dan ini mengancam persediaan air. Kalau ANSI bela Mutis karena mau melindungi masyarakat adat dan memastikan air ada buat Timor. Jujur, beta cukup lucu ketika dengar calon gubernur NTT dari pasangan 01 dan pasangan 03 berdebat soal Gunung Mutis. Kenapa lucu? Karena dua kubu ini yang mengakibatkan turunnya status Gunung Mutis dari cagar alam menjadi Taman Nasional. Lalu bagaimana bisa dorang dua berdebat soal Gunung Mutis? Itu ibaratnya pocong dengan kuntilanak berdebat siapa yang hantu. Padahal dorang dua sama-sama hantu. Kok masih berdebat cari tahu siapa yang hantu? Kan lucu. Coba Pak Saudara simak. Ibu Jen bertanya pada Pak SPK terkait Gunung Mutis. Itu karena Ibu Siti Nurbaya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat itu adalah kader Partai Nasdem. Jadi tanpa disadari Ibu Jen sedang berusaha menekan Pak SPK soal Gunung Mutis atas keterkaitan Partai Nasdem. Tapi anehnya Ibu Jen tidak sadar diri bahwa mundurnya kader PDIP yaitu Pak Ansi Lema dari anggota DPR RI Komisi 4 adalah faktor penguat turunnya status Gunung Mutis. Lalu masa beliau hanya menyerang Pak SPK tapi mendukung Pak Ansi? Terus kira-kira itu munafik atau bukan? Mundurnya Pak Ansi dari Komisi 4, maka tidak ada lagi yang berkelahi di Senayan untuk mempertahankan status Gunung Mutis.
Tidak ada lagi yang melindungi masyarakat adat serta melindungi Gunung Mutis, sehingga Ibu Siti Nurbaya selaku menteri saat itu bebas menurunkan status Gunung Mutis. Lalu bagaimana bisa 01 menyerang 03 dengan pertanyaan yang sifatnya pelaku teriak pelaku? Masyarakat NTT ini sudah pintar, tidak bodoh lagi, jadi jangan putar sana putar sini untuk cuci tangan. Dan ketika dengar pernyataan dari Pak Ansi Lema terkait Gunung Mutis, yang ada beta jadi lemah. Bahkan beta sampai putar kembali untuk mendengar dan melihat sebenarnya yang bicara itu adalah Yohanes Lema atau Yohanes Baswedan. Kenapa begitu? Karena perkataan beliau berbeda dengan tindakan. Beliau mengatakan bahwa Gunung Mutis ibaratnya mama yang sedang menyusui Pulau Timur, tapi beliau sendiri malah mundur dari anggota DPR RI Komisi 4. Lalu bagaimana bisa beliau anggap Gunung Mutis sebagai mama, tapi beliau sebagai anak bangun lari dari Komisi 4? Komisi 4 di Senayan itu ibaratnya perisai bagi Gunung Mutis. Jadi kalau mau bicara lindungi Gunung Mutis, maka seharusnya tetap di Senayan untuk mempertahankan status Gunung Mutis. Tetap di Senayan supaya masyarakat adat jangan terancam. Bukan malah mundur tapi teriak membela. Orang kalau teriak membela tapi mundur, itu sama dengan orang mulut besar ikut tawuran. Orang mulut besar kalau ikut tawuran, dia suka teriak maju. Dia suka teriak serang, dia suka teriak serbu, tapi dia sendiri yang mundur lebih awal. Dia sendiri yang kabur lebih awal. Lalu itu pengecut atau bukan? Jadi stop gunakan Gunung Mutis untuk pencitraan. Karena kalau mau benar-benar membela Gunung Mutis, maka tetap di Senayan, tepatnya di Komisi 4 DPR RI. Karena komisi itu adalah perisai bagi Gunung Mutis, perisai bagi masyarakat adat. Bukan malah mundur tapi teriak membela Gunung Mutis. Gunung Mutis serta masyarakat adat sedang menderita. Bukannya tetap di Senayan untuk kurangi dorang punya penderitaan, malah pulang kampung untuk lihat dorang makin menderita. Kan ngawur.